Bangka Belitung, karena daerah ini adalah memasok lebih dari 40% kebutuhan nasional. Oh, luar biasa ini ya. Ini lada ini memang banyak diekspor ke negara-negara Eropa. Karena apa? Memang sifatnya yang menghangatkan ya. Negara-negara Eropa itu yang subtropis ya, harus ada rempah-rempah yang untuk menghangatkan badan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara, jumpa lagi dalam curhatan nih. Kali ini saya akan mengabari ya salah satu hasil bumi. Nah, ini hasil bumi, yaitu lada atau sahang ya. Bahasa daerahnya itu banyak menyebut sahang. Kalau kita ingat dengan lada itu pasti kita akan melayang ke daerah yang namanya Bangka Belitung, karena daerah ini adalah memasok lebih dari 40% kebutuhan nasional. Oh, luar biasa ini ya. Jadi lada di Bangka ini ya memang besar. Tapi jangan salah sahabat Mutiara, bahwa asal muasal tanaman lada di Bangka itu memang tidak terlepas dari orang-orang Belanda dulu ya. Itu dibawa dari daerah Sumatera, yaitu Lampung. Makanya di sana ada yang namanya varietas Lampung daun lebar, Lampung daun kecil, dan Jambi. Memang ya seperti itu awal mulanya ya. Jadi sekitar 300 tahunan yang lalu lah. Jadi asal muasal lada di Bangka itu memang dari Lampung. Nah, seiring itu juga Bangka ini mulai terkenal ya, terutama di daerah Muntok dan Cebus. Nah, ini memang pusatnya dulu awalnya seperti itu di lahan di daerah itu. Juga yang pertama memang berperan banyak dalam budidaya lada itu ya orang-orang Tionghoa ya, yang tadinya bekerja di tambang, karena timah juga salah satu hasil bumi ya. Hasil bumi itu timah di Bangka. Nah, mereka tertarik terus nanem ya, akhirnya rame ya. Jadi memang terkenal ini Muntok dan Jebus ini, Kabupaten Bangka Barat ini terkenal dengan lada putihnya. Ini Muntok memang asal mulanya memang berkembangnya lada di Bangka itu adalah daerah Muntok. Terus bergeser ke barat dan selatan, yaitu ke Dalil sama Petaling ya, terus ke Payung dan Tobuali, itu menyebar semua. Nah, orang-orang Melayu justru itu mulai nanam itu sekitar tahun 1920-an. Nah, orang-orang Melayu mulai menanam lada ya. Ternyata hasilnya cukup luar biasa ya. Lada ini mulailah orang-orang Melayu ini besar-besaran ya, makanya mulai menyebar ke Belitung juga, yaitu 1926 itu Belitung juga menanam secara besar-besaran. Makanya di tahun 1931 itu bisa menghasilkan 12.000 ton Bangka dan Belitung ini. Luar biasa ya. Semua memang dibawa oleh Hindia Belanda. Dan saat itu yang luar biasanya lagi, sahabat Mutiara, Hindia Belanda itu mengekspor
14.000 ton totalnya, dan 12.000 ton itu dari Bangka Belitung. Coba bayangkan, luar biasa ya, luar biasa itu. Besar sekali itu angka itu ya. Makanya masif sekali penanaman lada di Babel ini. Mereka Hindia Belanda ini diekspor ya ke Amerika, ke Belanda sendiri, terus ke Perancis, ke Jepang, ke Singapura, Jerman, seperti itu. Nah, seiringnya dengan waktu terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, ini 1942 sampai 1945 ini ya menghancurkan lada-lada yang ada di tanaman lada-lada ya, maksudnya tanaman lada di Bangka Belitung itu. Hanya tersisa sekitar 0,5% saja tanamannya. Bayangkan ya, dari 20 juta tanaman itu hanya tersisa 6%-nya saja. 0,5%-nya saja. Ini ya gara-gara ya perang Perang Dunia Kedua ini ya. Terus tahun 1970-an mulailah digalakan lagi tanaman lada ini. Jadi masyarakat mulai menanam lagi, mencapai zaman keemasannya lagi, yaitu 1980-an. 1980 itu mencapai masa kejayaan ya, masa keemasan yang dua kalinya. Terus di tahun 1990-an jatuh lagi. Karena apa? Harga di kala itu yaitu sekitar ya 4.000-an lah ya. Jadi petani sudah malas, dari 60-an menjadi 4.000-an ya, petani malas. Akhirnya banyak ditinggalkan, banyak rusak ya. Nah, terus ya mungkin karena sudah jarang yang nanam, ya biasalah di pertanian seperti itu. Banyak yang tanam, harga murah karena hasil panennya berlimpah. Tapi jarang yang tanam, mulailah harga terangkat lagi, yaitu 1995. Harga naik lagi menjadi 60.000. Petani terus mengembangkan lagi karena harganya cukup luar biasa ini, dari 4.000-an ke 60 ini banyak. Nah, makanya mencapai sekitar sampai saat ini itu ya sekitar 48.000 hektar ya. Ya masih memegang rekor tertinggi pasokan untuk nasional di Bangka Belitung ini. Tapi secara keseluruhan nasional tanaman lada di Indonesia itu sekitar luasannya sekitar 168.000 hektar saja ya. Ini luar biasa lah. Dan masa keemasan atau kejayaan yang ketiga ini, itu 2016, itu mencapai sekitar 31.000 ton menghasilkan lada dari Bangka Belitung. Terus seiring dengan itu Dinas Pertanian memperbanyak atau mencari klon-klon yang bagus ya, yang tahan terhadap penyakit dan juga produksi tinggi. Ya, diantaranya klon-klon yang selain dari Lampung ya, Lampung daun lebar, Lampung daun kecil, terus Jambi, ada Cunuk ya, Cunuk, Merapin, terus juga ada Natar 1, Natar 2, juga ada Bengkayang. Bengkayang ini varietas yang dari Kalimantan Barat ya. Jadi sahabat Mutiara, ini lada ini memang banyak diekspor ke negara-negara Eropa. Karena apa? Memang sifatnya yang menghangatkan ya. Negara-negara Eropa itu yang subtropis ya, harus ada rempah-rempah yang untuk menghangatkan badan ya. Memang banyak diekspornya ke sebagian besar itu negara-negara Eropa. Ada juga ke Jepang,
China dan Singapura. Mungkin itu saja, sahabat Mutiara, kabar dari saya. Salam Mutiara.